Oke, kita ketemu lagi di materi-materi tentang memilih metode analisis data secara praktis pada penelitian kuantitatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya hari ini? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Iya Pak. sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Sudah ditonton videonya yang saya share tadi. Sudah ditonton ya, saya asumsikan semuanya udah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, hari ini kita coba membahas tentang analisis korelasi dan regresi. Jadi kalau kemarin kita perkuliahan membahas tentang bagaimana kita mengkomparasi, kita mengcompare, kita membandingkan, ya. Ini membandingkan dua buah kelompok. Sebenarnya ada metode lagi yang lain yaitu untuk lebih dari dua kelompok, tapi di RPS tidak membahas itu. Nah, kita membahas tentang korelasi dan regresi. Jadi sekali lagi kalau kemarin kita mengcompare, kita mengkomparasi. Nah, sekarang bagaimana kalau sekarang itu sifatnya yang asosiatif ya. Jadi asosiasi, hubungan ya, hubungan antar variabel. Nah, di metode statistik itu ada dua, jadi yang dasar itu ada dua metode yang bisa kita gunakan, yaitu ada korelasi dan regresi. Oke, saya share dulu PPT-nya. Sudah kelihatan PPT saya? Kelihatan ya? Sudah Pak. Apa sih korelasi itu? Apa sih regresi itu? Gitu. Kalian mungkin pada saat SMA pernah sedikit disinggung, kalau kalian dari IPA sedikit disinggung tentang bagaimana korelasi dan regresi. Nah, kalian pernah lihat gambar seperti ini nggak? What do you think about this picture? Apa yang kalian pikirkan dari gambar ini? Silakan, ada yang punya pendapat? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini. Silakan, dijawab aja. Ini aja. Pak. Oh ya, silakan. Semacam grafik angka kelahiran Pak. Grafik angka kelahiran, ya ada variabel grafik angka kelahiran, ya bisa juga seperti itu juga. Nah, ada yang punya pendapat yang lain? Ada punya pendapat yang lain? Mungkin pernah lihat di mana gitu gambar seperti ini? Ini Pak, ekonomi Pak, apa? Grafik hukum penawaran. Permintaan, hukum permintaan Pak. Oh, permintaan dan penawaran itu ya. Ya itu juga ada yang seperti itu juga. Nah, jadi pada intinya yang kalian sebutkan tadi itu melibatkan ini variabel ya. Jadi ada variabel, jadi keterkaitan antar variabel. Nah, kalau kalian lihat di sini di contoh gambar ini gitu. Wait, saya pointer, oke. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar ini gitu ya. Nah, jadi di sini ada ground living area. Jadi area yang ditinggal. Jadi area yang ada ditinggali gitu ya. Jadi tempat tinggal orang gitu ya, tempat tinggal masyarakat. Nah, terus kemudian kalau di sini ada sale price, ada harga penjualan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini gitu, semakin tinggi ini ground living area ya, semakin tinggi nilainya ya di sini, semakin banyak penduduknya gitu ya, semakin banyak penduduknya. Nah, di sini sale price-nya dia semakin tinggi gitu. Jadi semakin padat dia justru semakin tinggi. Nah, jadi kalau kalian mencermati di daerah sekitar kalian gitu, di daerah sekitar kalian,
ground living area. Jadi kalau di daerah perkotaan gitu, daerah perkotaan bisa Surabaya, Jakarta, atau di kota-kota besar yang lain, itu harga tanahnya atau harga rumah itu jauh lebih mahal daripada yang di desa, gitu. Atau di daerah-daerah kabupaten. Nah gitu. Jadi kalau kalian mencermati itu di sini ada keterkaitan, ya. Jadi ada keterkaitan di mana semakin padat penduduknya atau area tinggalnya di daerah perkotaan gitu, itu harga rumah itu akan semakin mahal. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan korelasi, gitu ya. Ada keterkaitan asosiatif. Seperti itu. Itu apa namanya? Perbedaan. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara komparatif dengan asosiatif. Nah, seperti yang di video yang saya sajikan sebelumnya itu. Nah, itu kalau komparatif itu membandingkan dua buah kelompok gitu ya, atau lebih ya. Jadi kalau kemarin kita batasi di dua kelompok aja. Jadi kita dibandingkan dua kelompok itu bagaimana perbedaannya. Nah, kalau sekarang di sini itu kita tidak melihat kelompok mana gitu enggak. Ya, jadi ada dua buah variabel di mana kita bisa mencari keterkaitan. Itulah yang dinamakan dengan asosiatif. Nah, jadi pada intinya untuk analisis secara asosiatif itu dia melibatkan dua buah variabel. Makanya ada yang menyebutkan data bivariat atau analisis bivariat. Ya. Nah, ini untuk mempelajari asosiasi atau hubungan antar kedua variabel itu kita bisa menggunakan analisis korelasi namanya. Analisis korelasi. Ya, jadi analisis korelasi jadi hanya menjelaskan keeratan hubungan. Apakah hubungannya erat ataukah hubungannya renggang gitu. Kalau ada dua orang yang berpasangan gitu, hubungannya erat atau renggang bisa dianalisis korelasi gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua di sini ada analisis regresi. Nah, analisis regresi. Perbedaan yang paling mendasar antara korelasi dan regresi itu adalah sifat dari variabel yang dianalisis itu. Ya, jadi sifat dari variabel yang dianalisis. Di mana kalau korelasi di sini ya tidak menjelaskan apakah suatu variabel menjadi penyebab dari variabel lainnya. Beda halnya kalau dengan analisis regresi. Kalau analisis regresi di sini itu dapat diketahui variabel yang mempengaruhi atau dinamakan variabel prediktor atau variabel bebas, dan juga variabel yang dipengaruhi atau variabel respon atau variabel terikat. Gitu ya. Itu ya perbedaan paling mendasar. Di mana kalau analisis korelasi kita tidak tahu unsur sebab akibat, tidak ada unsur sebab akibat. Sedangkan kalau analisis regresi itu wajib ada unsur sebab akibat. Bisa dipahami dari sini? Ada yang ditanyakan? Nah, mungkin untuk mempermudah pemahaman kalian gitu ya, saya berikan satu contoh gitu. Kalau analisis korelasi, sekali lagi yang saya jelaskan tadi, analisis korelasi itu tidak melibatkan unsur sebab akibat, tidak ada unsur kausalitas. Contohnya misalkan hubungan antara tinggi badan dengan berat badan, misalkan itu. Tinggi badan dengan berat badan. Nah, jadi kalau orang yang tinggi itu biasanya memang berat badannya juga ikut tinggi juga. Nah, tetapi itu bukan sebagai penyebabnya. Tinggi badan dengan berat badan, tinggi badan merupakan penyebab dari berat badan, bukan seperti itu konteks penerapan logikanya. Nah, kalau seandainya misalkan variabel yang dianalisis gitu ya, variabel yang diteliti itu adalah pola makan gitu, atau misalkan jumlah kalori yang dimakan. Jumlah kalori yang dimakan itu nanti akan berpengaruh terhadap berat badan. Nah, itu analoginya yang lebih mudah. Nah, jadi sekali lagi kalau korelasi itu tidak ada unsur kausalitas, tidak ada unsur sebab akibat. Contohnya tinggi badan dan berat badan tadi. Ya. Terus kemudian berikutnya kalau regresi itu ada unsur kausalitas, ada penyebabnya, ada akibatnya. Nah, contohnya yang saya contohkan tadi adalah konsumsi berapa kalori kalori yang dimakan berpengaruh terhadap berat badan. Nah, itu contoh yang paling mudah. Jadi sekali lagi korelasi tidak ada unsur sebab akibat, kalau regresi ada unsur sebab akibat.
Nah, ini cara penghitungannya seperti ini. Tapi nanti saya tidak akan ini ya, secara manual, penghitungan secara manual saya nggak membahas secara manualnya. Nanti langsung kita aplikasikan dengan menggunakan software. Nah, di sini, koefisien korelasi itu besarnya mulai dari -1 sampai 1. Nah, namun di sini tanda negatif di sini hanya menjelaskan arah hubungannya saja. Jadi hanya menjelaskan arah saja. Jadi bukan merupakan dia masuk ke dalam bilangan bulat, tidak. Jadi korelasi itu mulai dari 0 sampai 1 dan -1, di mana negatif hanya arahnya saja. Semakin mendekati ke arah 1, dia semakin kuat korelasinya. Atau semakin mendekati -1, itu juga semakin kuat. Sekali lagi, tanda negatif hanya menjelaskan arah hubungan saja. Ya, arah hubungan saja. Jadi misalkan, tandanya misalkan dalam proses penghitungan, ada korelasi besarnya 0,4. Kemudian ada penghitungan korelasi yang besarnya -0,6. Nah, kalau secara angka memang yang 0,4 lebih tinggi daripada -0,6. Tetapi karena ini adalah korelasi, maka yang lebih erat, korelasi yang lebih kuat, korelasi yang lebih besar, itu adalah yang -0,6 tadi. Karena dia semakin mendekati 1. Ya. Ya lagi, korelasi itu berkisar antara 0 sampai 1 dan -1, di mana tanda negatif itu hanya menjelaskan arah hubungan saja. Ada yang ditanyakan dari sini sebelum kita lanjut? Cukup jelas ya? Kayaknya udah pintar semua ya. Sudah pintar semua. Oke, nah ini kategorisasi koefisien korelasi tingkat keeratannya, ya, interpretasi dari keeratan hubungan. Nah, jika koefisien korelasinya 0 sampai 0,199 berlaku dengan minusnya ya, minus juga, minus 0,199, itu korelasinya diinterpretasikan sangat rendah keeratannya. Terus kemudian 0,2 sampai 0,399 itu lemah atau rendah keeratannya. 0,4 sampai 0,599 itu sedang atau cukup kuat. Kemudian berikutnya kuat sampai dengan sangat kuat. Nah, ini adalah besaran koefisien interpretasi dari kategorisasi koefisien korelasi yang nanti kita dapat. Nah, proses pengujian hipotesis. Nah, kalau hipotesis itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pengujian hipotesis itu berlaku secara general. Nah, di sini koefisien korelasi pun juga perlu uji hipotesis, ya. Jadi ada menyusun H0 dan H1, kemudian menetapkan berapa taraf kesalahannya, terus kemudian menentukan metode uji, terus berapa kita nyari titik kritis, gitu ya, titik kritis, kemudian proses pengumpulan data dan penghitungan, langkah yang ke-6 pengambilan keputusan, dan langkah ke-7 adalah kesimpulan. Itu tetap kita pakai di sini, ya. Nah, H0 dan H1-nya yaitu di sini ada rho. Nah, jadi ini adalah simbol dari korelasi. Rho di sini sama dengan 0, melawan rho tidak sama dengan 0. Ya, ini hipotesisnya. Statistik ujinya kita menggunakan uji T, di mana T-nya beda dengan T yang kemarin ya. Kalau T kemarin itu adalah T untuk konteksnya adalah untuk perbandingan. Jadi ada T independen, ada T pair, T berpas. Nah, sedangkan di sini T-nya di sini adalah T untuk korelasi. Nah, ini rumusnya ya. Ada R, ada N-2 gitu ya. 1 minus R kuadrat. Nah, ini T derajat bebasnya N-2 ya. N-2 bukan N-1 lagi. Kalau N-1 dalam konteksnya adalah perbandingan ya, perbandingan. Nah, ini adalah T N-2. N-2. Nah, kenapa kok N-2? Nah, beda halnya kalau yang kemarin. Kalau yang kemarin yang uji T independen maupun yang uji T yang berpasangan, dia N-1. Nah, sekarang N-2. Nah, secara logikanya seperti ini. Kenapa kok derajat bebasnya N-2? Seperti yang saya contohkan kemarin. Seperti yang saya contohkan kemarin, itu kan
kita ambil satu persatu gitu ya. Misalkan ada 10 orang. Misalkan ada 10 orang. Ada 10 orang, kita ingin mengamati, misalkan kita tanya tentang jarak rumah ke kampus, misalkan ada 10 orang mahasiswa gitu. Nah, terus kemudian kita tanya satu persatu gitu kan kalau kemarin konsepnya. Dan yang terakhir adalah pada saat setelah pengambilan ke-9, untuk yang ke-10-nya kita nggak bisa bebas lagi, kan gitu. Kalau untuk konsep dari uji perbandingan kemarin. Nah, sedangkan sekarang ini adalah uji korelasi, uji hubungan. Uji hubungan. Nah, misalkan, nah ini misalkan saya ambil namanya juga hubungan pasti kan melibatkan dua individu, ya, dua individu atau dua unit, namanya juga hubungan. Jadi nggak mungkin hubungan dengan diri sendiri itu nggak mungkin. Jadi pasti yang namanya hubungan pasti ada pihak lain yang terlibat. Nah, jadi misalkan pada pengambilan pertama saya ambil satu orang, nah, kemudian mau saya pasangkan, nah pasangan ini dari pengambilan pertama, kemudian pada misalnya dari 10 orang tadi misalkan, pada 10 orang, saya mengambil 2 sampel secara random, kita undi. Nah, saya ambil secara random dan kita dapatkan 2. Ya, ini berpasangan. Dan seterusnya sampai terakhir sisa 2. Nah, terakhir sisa 2. Nah, terakhir sisa 2 ini kita masih bebas lagi enggak untuk mencari pasangan? Nggak bisa, kita nggak bisa bebas lagi. Nah, sehingga yang bebas tadi itu adalah sebanyak N-2 pada saat sampai dengan pengambilan ke-8. Nah, sehingga yang ke-9 dan 10 ini sudah tidak bebas lagi. Nah, itulah kenapa di sini N-2 untuk uji korelasi, uji hubungan, ya. Nah, jadi sekali lagi untuk uji perbandingan, kalau yang kemarin itu adalah T-nya adalah N-1, sedangkan kalau uji korelasi T-nya adalah N-2. Oke. Nah, terus kemudian, nah di sini kalau kalian perhatikan seperti yang pola gambar tadi itu, nah ini adalah dia polanya meningkat, ya. Jadi kalau kita plotkan, dia polanya meningkat. Nah, jadi polanya meningkat, dia membentuk pola. Jadi di sini polanya ada pola garis lurus, dia ke atas, semakin ke atas terus gitu ya. Polanya garis lurus. Nah, sedangkan di sini ada pola-pola yang lain, misalkan ini yang lurus tadi ya. Bisa jadi hubungan yang terbentuk itu tidak lagi linear, kalau yang ini linear atau pangkat 1. Kemudian di sini, kalau kalian perhatikan ini adalah model kuadratik, kalau sedang ini berupa garis, gitu, itu kan kuadrat, ya kan, model kuadrat. Nah, model kuadrat. Nah, terus kemudian di sini model polinomial, di sini ada puncak, ada lembahnya, ada puncak lagi, ada lembahnya, dan seterusnya. Ini adalah model polinomial. Dia lebih dari satu puncak dan lebih dari satu lembah. Nah, terus kemudian yang keempat, nah ini yang nggak beraturan polanya. Jadi tidak terbentuk pola. Nah, sekali lagi, kalau yang pertama ini ada pola linear, dia garis lurus. Kemudian di sini adalah pola kuadratik. Kemudian di sini adalah pola polinomial. Terus kemudian ini adalah tidak terbentuk pola. Oke. Nah, yang bisa dianalisis korelasi itu adalah yang bentuk polanya seperti ini. Ini adalah pola linear. Ya, pola linear. Kalau seandainya polanya seperti ini, yang nomor 4 ini, itu nanti korelasinya hampir mendekati 0. Ya. Nah, sifat korelasi sekarang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, korelasi itu mana tadi ya? Nah, di sini bernilai antara 0 sampai positif negatif 1. Ya. Dan negatif ada positif. Nah, sehingga kalau kita lihat arahnya, nah kalau negatif dia bentuknya ke bawah gini. Bentuknya ke bawah. Jadi kalau X-nya semakin tinggi, Y-nya akan semakin rendah. Ya. X-nya semakin tinggi, Y-nya akan semakin rendah. Kalau yang positif, seperti yang contoh yang di awal tadi, semakin padat penduduk, maka harga rumah semakin mahal. Nah, itu di sini. Ini dia sifatnya positif korelasinya. Korelasinya positif. Nah, sedangkan kalau tidak terbentuk pola, dia akan mendekati 0, mendekati 0. Ini korelasi. Oke.
Langsung aja kita uji coba kita menggunakan software Minitab. Nah, jadi di sini ada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan pemberian obat X, ya, pemberian obat X terhadap persentase parasit di sebuah kolam lele. Nah, ini adalah datanya. Nah, terus kemudian di sini adalah dosis yang digunakan. Jadi ada bermacam-macam dosis, ada 0 mg per mililiter, 0,5, ada dosis 1, dan seterusnya sampai 5. Sebenarnya nggak urut nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak urut nggak masalah. Terus kemudian ini adalah persentase dari parasit. Persentase parasit. Oke, langsung aja kita lakukan uji coba. Oke. Wait, saya buka Minitab saya dulu. Oke, data yang ini, nah data ini saya coba bawa dulu ke Excel ya. Saya coba bawa dulu ke Excel. Nah ini adalah dosisnya, terus kemudian ini adalah persentase. Wait, Excel saya belum kelihatan ya. Sorry. Belum kelihatan. Wait, saya share screen, ini semua screen aja semuanya. Oke, nah jadi sekali lagi dari data ini, ya, dari data ini kemudian saya bawa ke Excel untuk memudahkan input data. Saya bawa ke sini, ke Excel ini ya, saya kopas. Oke. Nah, sekali lagi dalam proses input data itu harus hati-hati, sekali lagi untuk penggunaan tanda koma. Ya. Sekali lagi penggunaan tanda koma. Nah, sekali lagi kalau settingan bahasa Indonesia gunakan tanda koma, kalau settingan bahasa Inggris gunakan tanda titik untuk menuliskan desimal. Di sini ini kita kopas aja semuanya. Kita kopas, copy, terus kemudian saya bawa ke sini. Ya. Ini apa namanya? Proses input datanya, tinggal kita kopas aja. Caranya untuk proses analisis korelasi dari sini, start, basic statistic, kemudian di sini correlation, ya. Sekali lagi start, basic statistic, correlation. Oke. Nah, di sini kan diminta untuk memasukkan variabel, ya, variabel. Variabel yang dianalisis adalah dua variabel ini yang kita inginkan. Ini kita blok aja, pilih select, ya. Blok, kemudian pilih select. Terus kemudian di bagian option, nah di sini kalian centang, nah di sini bukan kalian centang apa, kalian klik. Nah di sini pastikan di sini metodenya percent correlation, ya, percent correlation. Di sini kalau kita pilih ada dua metode, ada Pearson, ada Spearman. Nah, untuk apa yang Spearman? Next time saya jelaskan. Intinya adalah perbedaannya kalau Pearson dan correlation, Pearson dan Spearman. Kalau Pearson itu untuk variabel yang sifatnya numerik, continuous variable. Nah, seperti yang di video yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi dengan skala ukur data, interval dan rasio, nah, sehingga kita gunakan korelasi Pearson. Nah, kalau Spearman itu untuk non parametrik, untuk data yang sifatnya kualitatif, data yang bukan numerik. Nah, itu Spearman correlation. Itu nanti kita bahas itu tentang Spearman correlation. Yang pasti kita gunakan di sini percent correlation dulu ya. Ini. Nah, pastikan dulu, kemudian confidence level, tetapkan dulu berapa alfa penelitian kita. Kalau alfa kita 5%, di sini berarti 95. Nah, kalau kita pengen 5%, berarti kita pakai bawaan dari Minitab secara defaultnya. Default. Kita biarkan aja di sini, oke. Nah, di bagian result, ini, di sini centang ini pairwise correlation tabel. Berikan centang pairwise correlation tabel. Di sini digunakan untuk memunculkan p-value. Ya, sekali lagi dengan mencentang pairwise correlation tabel, di sini kita gunakan untuk
memunculkan nilai p-value. Kalau sudah klik OK, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah plot. Ini ada plotnya ya, matrix plot atau scatter plot seperti yang apa namanya? Yang contoh di awal tadi, scatter plot, bentuknya jadinya seperti ini. Ini bentuk apa namanya? Plotnya seperti ini. Hubungan antara dosis obat X dengan persentase parasit di kolam tersebut. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, terus kemudian kita ini kan kalau kita bawa ke uji hipotesis kan kita tentukan dulu H0 dan H1 ya, kita tentukan H0 dan H1. Kita tentukan H0 dan H1 di sini. Rho sama dengan 0 versus H1, rho tidak sama dengan 0. Itu H0 dan H1, langkah pertama. Yang kedua, kita gunakan taraf kesalahan 5%. Tadi sudah ya, taraf kesalahan 5%. Kemudian yang ketiga, kita tentukan statistik ujinya. Kita gunakan uji korelasi. Nah, secara manual, secara manual seperti ini caranya. Ini caranya, secara manual kita gunakan uji T. Secara manual atau langsung kita menggunakan software. Kalau menggunakan software di sini kita tidak muncul T hitung, tidak muncul. Jadi yang muncul adalah langsung kita gunakan p-value. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal kemarin, dalam pengujian hipotesis untuk mengambil keputusan selain statistik uji versus titik kritis, itu juga p-value versus alpha, ya, p-value versus alpha. Kita gunakan yang kedua ini, p-value versus alpha. Nah, oke, sudah kita dapat statistik uji, terus kemudian ini ada titik kritisnya. Kalau seandainya dengan p-value versus alpha, nanti kita nggak perlu lihat ini T hitungnya, T tabelnya. Terus kemudian kita lakukan penghitungan, ini proses penghitungannya tadi. Terus kemudian kita ambil keputusan, ya, kita ambil keputusan. Nah, T hitungnya sebesar sekian, T hitung sekian, T tabelnya sekian. Tapi kita nggak melihat ini, langsung aja kita gunakan p-value. Nah, p-value sebesar 0,000. Nah, p-value-nya lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Lebih kecil. Lebih kecil dari alfa. Kalau lebih kecil dari alfa, berarti keputusannya terima H0 atau tolak H0? Tolak H0, Pak. Keputusannya adalah tolak H0. Keputusannya adalah tolak H0. Nah, keputusannya adalah tolak H0, maka dari analisis ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan, ada korelasi yang signifikan. Nah, itu yang pertama, ada korelasi yang signifikan. Nah, yang bisa kita interpretasikan adalah yang pertama tadi, ya, korelasinya signifikan. Jadi dari sini tolak H0, berarti H0-nya ditolak, berarti rho tidak sama dengan 0, atau ada korelasi yang signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah besarnya korelasi. Nah, besarnya korelasi yang kita hitung tadi adalah sebesar, nah ini besarnya korelasi ini, minus 0,889. Ya, minus 0,889. Nah, kalau kita lihat keeratan hubungan dari kategorisasi tadi, nah dari kategorisasi yang di atas, nah di sini, nah 0,88 berada di area mana? 0,889. Berada di interval yang mana? Berada di interval yang ini kan ya, yang bawah ini kan ya. Nah, 0,889 kan ada di sini nih, tanpa memandang negatif dulu, ya, tanpa memandang negatif. Nah, di sini berarti korelasinya sifatnya sangat kuat. Oke, yang pertama tadi korelasinya signifikan. Yang kedua, besar korelasinya berada kategori sangat kuat. Yang ketiga, tanda negatif. Nah, di sini tanda negatif di sini. Tanda negatif. Nah, tanda negatif minus 0,889, tanda negatif di sini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif. Terdapat korelasi yang negatif. Nah, korelasi negatif itu apa?
korelasi negatif itu artinya bahwa peningkatan dosis yang digunakan, ya, peningkatan dosis yang digunakan akan diikuti penurunan. Jadi X-nya meningkat, Y-nya menurun. Nah, kalau kita perhatikan di scatter plot ini, X-nya meningkat, dosisnya meningkat, Y-nya menurun. Ya, Y-nya dia semakin turun. Nah, di sini X-nya meningkat, dosisnya semakin meningkat, persentase parasitnya dia semakin menurun. Oke. Nah, jadi itu tadi ada 3 poin yang bisa kita interpretasikan. Yang pertama, korelasinya signifikan. Yang kedua, itu kategori korelasi. Korelasinya berada di kategori sangat kuat. Jadi terdapat korelasi yang sangat kuat antara dosis obat X dengan persentase parasit. Yang ketiga, itu adalah arah hubungannya, yaitu terbentuk korelasi negatif antara dosis dengan persentase parasit, di mana peningkatan dosis akan diikuti oleh penurunan persentase parasit. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Gampang kan ya, kayaknya udah pintar semua. Nah, itulah namanya itu tadi korelasi. Ya. Korelasi. Tadi kita sampai ke sini, korelasi. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke regresi? Ada yang ditanyakan? Ah, udah pintar semua. Oke, kita lanjutkan ke analisis regresi. Nah, jadi sekali lagi kalau analisis korelasi tadi itu adalah untuk menguji keterkaitan hubungan antar variabel, antara dua buah variabel, tanpa ada unsur kausalitas, ya, tanpa adanya unsur kausalitas. Nah, terus kemudian kalau analisis regresi, gitu, analisis regresi itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel prediktor atau variabel bebas atau variabel independen dengan variabel respon atau variabel terikat atau variabel dependen. Nah, tuh. Jadi di sini nanti fungsinya selain untuk mengetahui keeratan hubungan juga untuk regresi, itu juga untuk prediksi fungsinya. Jadi digunakan, nah di sini, ini nanti bisa untuk melakukan prediksi. Nah, dalam analisis regresi memiliki hubungan kausal sebab akibat. Jika terdapat hubungan linier antar kedua variabel, maka dapat digunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Nah, tapi di sini nanti kita batasi aja pada linier sederhana. Perbedaan linier sederhana dan regresi berganda, nah itu seperti yang ada di video sudah saya jelaskan, yang di video sebelumnya, di mana regresi linier sederhana itu hanya satu buah variabel bebas atau satu buah variabel prediktor aja. Nah, sedangkan kalau regresi berganda itu lebih dari satu variabel bebas atau lebih dari satu variabel prediktor. Oke, nah secara garis besar sederhananya rumus regresi itu seperti ini, persamaan regresi. Jadi nanti akan kita dapatkan model matematik YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Beta I XI seharusnya, sorry, ini beta I XI seharusnya. Jadi ada beta 1 X1, ada beta 2 X2 dan seterusnya kalau dia regresi berganda. Kalau regresi sederhana itu beta 0 beta 1 X1 di sini. Nah, terus kemudian nah di sini kalau secara rumusnya seperti ini, sekali lagi untuk korelasi regresi saya tidak menggunakan rumus-rumus matematik ini wasting time gitu. Nah, kemudian pengujian hipotesis untuk regresi. Nah, kalau korelasi tadi itu kan hanya satu kali proses untuk uji hipotesisnya. Tadi yang kita lakukan bersama tadi, hanya satu buah p-value yang kita dapat. Nah, sedangkan kalau regresi nanti ada dua proses uji hipotesis, yaitu secara simultan dan secara parsial. Ya, secara simultan dan secara parsial. Secara simultan, nah di sini
itu menguji apakah buah-buah prediktor atau koefisien regresinya nanti itu diuji secara bersama-sama. Setidaknya terdapat salah satu peubah prediktor yang benar-benar terdapat hubungan linear. Nah, di sini secara sederhana uji simultan namanya simultan namanya juga bersama-sama. Jadi variabel bebas yang kita uji itu kita uji bersama-sama. Ya. Jadi ada beta 0 dan beta 1 sama dengan 0, ini hipotesis 0-nya. Hipotesis 1 minimal ada satu beta I yang tidak sama dengan 0. Nah, jadi yang rumus persamaan tadi yang di sini kan ada beta 0 sama beta 1. Nah, beta 0 dan beta 1 inilah yang diuji. Kalau regresi berganda berarti ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya. Nah, ini statistik ujinya nanti menggunakan uji F. Statistik ujinya namanya menggunakan uji F. Uji F-nya seperti apa nanti kita bahas bagaimana menguji. Terus kemudian kalau dilihat dalam berupa tabel itu seperti ini. Jadi sumber keragamannya itu ada regresi, ada galat atau error, kemudian di sini ada total. Derajat bebas kalau regresi sederhana di sini regresinya cuma satu karena variabel prediktornya cuma satu. Terus kemudian ini ada galat, terus kemudian ini ada total. Ini ada jumlah kuadrat dan seterusnya. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Ini. Terus kemudian uji secara parsial. Nah, kalau uji secara parsial itu dilakukan pada masing-masing variabel prediktor. Ya, masing-masing variabel prediktor. Nah, di sini kita menggunakan uji T. Nah, kalau ini tadi kan menggunakan uji F. Kalau uji secara simultan bersama-sama. Nah, kalau uji secara parsial kita menggunakan uji T. Uji T. Terus kemudian, nah di sini saya berikan contoh dari data yang tadi ya, dari data yang tadi. Oke, dari data yang tadi, yang minitab saya yang di sini. Misalkan dari analisis ini, dari data ini, saya regresikan. Caranya adalah kita regression with regression model. Oke, sekali lagi caranya start regression with regression model. Oke. Nah, kalau sudah diklik di sini. Nah, di sini yang penting itu di sini, yang paling penting, yang krusial di sini, yang kalian harus hati-hati, yaitu dalam menentukan variabel respon dan variabel prediktor. Menentukan variabel terikat dan variabel bebas. Ya, ini yang paling krusial di sini. Nah, kita kembali kasus ke sini. Nah, di sini penelitian digunakan untuk mengetahui hubungan pemberian obat X terhadap persentase parasit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, regresi itu ada unsur kausalitas. Ada unsur sebab akibat. Nah, dalam kasus ini, mana penyebabnya, mana akibatnya? Silakan, ada yang bisa menjawab? Mana penyebab, mana akibat? Yuk. Apakah dosis obatnya atau persentase parasitnya? Ini aja deh, saya minta, saya tunjuk aja. Di sini Mbak Mega Ayu Junita. Mbak Mega? Iya, Pak. Ya. Nah, dari kasus ini mana variabel bebas, mana variabel terikat? Atau mana variabel prediktor, mana respon, mana penyebab, mana akibat? Penyebabnya pemberi obat. Terus akibatnya yang persentase kolam lihat. Oke, sip. Ada pendapat yang lain? Mungkin ini tadi cewek ya, sekarang yang cowok.
Yang cowok Mas Yusril M. Halo, Mas Yusril. Kalau menurut Mas Yusril, nah di sini mana yang sebagai penyebab, mana yang sebagai akibat? Mana nih Mas Yusril? Wah, jangan tidur nih Mas Yusril. Atau masih sarapan? Atau mungkin ada pendapat yang lain? Dari Mas Ahmad Fajar, ayo. Tadi cewek sudah, sekarang yang cowok. Nah, dari data ini, mana penyebab? Penyebabnya pemberian obat mungkin. Oke, terus akibatnya adalah berarti persentase parasitnya. Persentase parasit, iya Pak. Oke, ya. Jadi secara logika memang seperti itu ya. Nah, jadi pemberian obat, nah itu nanti akan menyebabkan parasitnya seperti ini, gitu ya. Nah, itu membangun logikanya seperti itu. Jadi ada penyebab, ada akibat. Nah, jadi jawaban tadi dua-duanya betul semua. Nah, jadi pemberian berapa dosisnya gitu. Dosisnya, semakin tinggi dosisnya, nah itu nanti apakah parasitnya akan semakin turun? Nah, ini kita coba kita prediksi. Ya, jadi kita bisa memprediksi dengan regresi. Oke, kalau dari secara manual, nah ini prosedurnya. Saya nggak akan minta kalian untuk menghitung secara matematik dengan rumus ini. Dan saya nggak akan menghitung secara manual. Langsung aja kita gunakan di sini responnya, ya, variabel responnya berarti yang akibatnya respon berarti adalah persentase parasit itu respon. Penyebabnya atau prediktornya itu adalah dosis. Oke. Langsung aja kita okekan aja. Nah, kita oke aja. Kita oke aja. Nah, di sini kita dapatkan ini regression equation. Persamaannya Y sama dengan ini beta 0. Ini minus beta 1 X 1. Beta X, beta 1 X. Ya, 1,090 X. X-nya kan tadi kan dosis. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan secara matematik seperti ini. 11,83 minus 1,09 yang saya buatkan X1. Nah, ini persamaan matematiknya. Nah, terus kemudian ini koefisien dalam yang di sini tabel koefisien, ini nanti kita bahas untuk uji secara parsial nanti. Di sini kita gunakan T. T. Nah, di sini ada model summary. Model summary di sini fungsinya model summary itu digunakan untuk melihat akurasi dari model. Akurasi dari model. Terus kemudian di sini ANOVA, analysis of variance, ini digunakan untuk uji secara simultan. Seperti yang jelaskan tadi. Secara simultan. Jadi nanti di sini p-value yang di bagian regression aja. Ini ya. Nah, terus kemudian ini Pareto chart di sini untuk membandingkan kalau seandainya variabel bebasnya atau variabel prediktornya lebih dari 1, nah ini nanti bisa kita gunakan untuk membandingkan pengaruh antar varian. Tapi kita batasi sampai di sini aja. Ini tidak perlu kita bahas karena regresinya regresi sederhana. Kita gunakan sampai di sini aja. Nah, uji hipotesis sekali lagi. Nah, ini regresinya ya. Ini persamaan regresinya seperti ini tadi, seperti yang kita bahas. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya. Ya, tabel ANOVA. Jadi uji secara simultan. Nah, di sini ini ANOVA-nya. Ada adjusted SS, adjusted sum of square, ada adjusted mean square, ada F hitung, F atau F value, kemudian ada P value. Ya, kita gunakan P value. Nah, uji simultan bisa dilakukan dengan F hitung versus F tabel, yang pertama. Yang kedua, langsung bisa kita gunakan P value. Oke. Nah, pertama kalau kita gunakan F value. Nah, kalau kita gunakan F value, di sini
F hitungnya 33, ya. F hitungnya 33. Nah, sekarang kita gunakan F tabel. F tabel, oke, saya buka dulu tabelnya. Oke, kita gunakan F tabel. Nah, F tabel yang kita gunakan itu adalah, nah, kalau mengacu ke sini, itu diambil derajat bebasnya dari sini, degree of freedom. Jadi regresi ini DF1, galak atau error ini yang DF2. Nah, jadi kalau dari model ini DF-nya adalah pada regression di sini DF1, error di sini adalah DF2. Nah, sehingga kalau kita gunakan tabel F yang ke bawah, F 0,05, mana ya? 0,05. Oke, ini F 0,05 ya, F 0,05. DF1-nya ini 1. DF2-nya 9. Oke. 0,05, DF1-nya 1, DF2-nya 9. Nah, di sini 5,117. Oke. 5,117. Nah, jadi kalau kita menggunakan F hitung versus F tabel, maka F hitung kita 33,92 lebih besar atau lebih kecil dari F tabel? Lebih besar. Lebih besar dari F tabel. Lebih besar artinya terima H0 atau tolak H0? Tolak H0. Tolak H0. Nah, kalau tolak H0 berarti kita balik ke hipotesisnya. Mana tadi? Nah, hipotesisnya untuk uji secara simultan, uji simultan tadi kan ini. Beta 0 sama dan beta 1 tidak sama dengan 0. Atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel bebas terhadap parasit. Ya, itu hasil dari uji secara simultan. Uji secara simultan nanti sini. Nah, jadi ada pengaruh variabel prediktor. Kalau seandainya lebih dari 1, kita interpretasikan variabel prediktor berpengaruh terhadap persentase parasit. Itu secara simultan, secara bersama-sama. Nah, sedangkan kalau secara parsial, ini secara parsial satu per satu nih, yaitu beta 1 sama dengan 0 versus beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, ini statistik ujinya menggunakan uji T. Nah, di sini, di bagian tabel koefisien. Ini T, pada bagian dosis. Konstanta itu adalah beta 0. Ini 11,831. Ini adalah konstanta. Dosis di sini, nah, koefisiennya minus 1,090. Di sini kita dapatkan T hitungnya minus 5,82. Nah, minus 5,82. Nah, ini tanda minus kita mutlakkan, kita absolutkan jadi 5,82. Kita bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel. T tabel itu kita gunakan T tabel, Nah, T tabel yang kita gunakan adalah T tabel pada ini, DF-nya pada DF error atau DF jalan. DF-nya sebesar 9. Nah, sehingga kalau kita lihat di tabel T di sini, tabel T, nah, tabel titik kritis distribusi T pada alfa 0,025, terus kemudian di sini 9. 2,262. 2,262. Nah, sehingga di sini T hitungnya itu tadi F. Nah, di sini T hitungnya, T value 5,82. T tabelnya 2,262. T hitungnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Nah, sehingga kita simpulkan tolak H0. Atau tolak H0. Atau misalkan kita gunakan langsung p-value. P-value kurang dari alfa, ya kan? P-value-nya 0,00, kurang dari alfa. Kurang dari alfa, sehingga dari analisis ini kita bisa menyimpulkan bahwa di sini variabel beta satunya yaitu variabel dosis obat X tadi
Di sini kita bisa simpulkan bahwa dosis obat X berpengaruh terhadap persentase parasit. Ya. Itu untuk signifikansinya. Nah, terus kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan adalah, nah ini tadi dari persamaan ini tadi, kita bisa interpretasikan, kita bisa kita bisa menjabarkan dari analisis ini. Ini yang pertama, rata-rata persentase jika dosis yang diberikan 0, nah jika X-nya 0 ya, angka berapapun dikalikan 0 pasti kan 0, ya kan? Nah, ini kan 0. 0. Jadi YI jika X-nya 0, maka Y-nya sebesar 11,83. Atau rata-rata persentase parasit jika dosis yang diberikan 0 adalah sebesar 11,83. Nah, itu adalah beta 0, ya, beta 0. Kemudian yang kedua, minus 1,09. Minus 1,09 ini jika diinterpretasikan seperti ini. Setiap penambahan 1 miligram, ini tadi kan satuannya miligram nih. Kalau satuannya persen berarti persen. Setiap penambahan 1 miligram per mililiter dosisnya akan menurunkan persentase parasit, akan turun itu sebesar 1,09%. Persen ini tadi kan satuan dari persentasenya ya. Persentase parasit tadi kan satuannya persen. Nah, sehingga di sini kita munculkan persen. Nah, jadi kita bisa memprediksi. Oh, kalau dosisnya saya jadikan, saya kasih 1 miligram. Oh, ternyata dia akan menurunkan sebesar 1,09%. Oke. Nah, jadi bisa diprediksi Y-nya berapa? Ya 11,83 dikurangi 1,09. Nah, sekitar 10, sekian lah. Kalau seandainya ininya dosisnya saya berikan 1. Dan seterusnya. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan? Kayaknya udah pintar semua nih kayaknya nih. Maaf Pak, Oke, silakan. masih belum paham yang nomor 2 itu, yang poin kedua itu Pak. Yang poin kedua. Oke. Yang poin kedua, menariknya itu di sini memang. Untuk analisis regresi itu menariknya di sini, yaitu bisa kita gunakan untuk prediksi. Ya. Nah, oke. Untuk persamaan ini tadi sudah dapat ya, sudah paham dapatnya dari mana ya tadi ya. Nah, sekarang untuk memprediksi ini, kalau dari angka ini minus 1,09 ini, itu artinya kalau setiap penambahan 1 miligram itu kan menurunkan persentase obat. Nah, sekarang kita coba prediksi nih di sini. Misalkan kita gunakan angka ini. Oke, saya masukkan ke Excel aja. Saya masukkan ke Excel. Saya masukkan ke Excel. Kemudian sebagai teks. Nah, ini sama dengan ini saya gunakan prediksi. Ini dikalikan ini dosisnya tadi ya. Nah, ini. Oke. Ini namanya prediksi. Nah, tadi kan ada dari persamaan matematik. Nah, ini kan ya. Nah, sekarang coba perhatikan yang ada di sini. Ini adalah persentase parasit real, hasil realita dari hasil observasi. Nah, jadi yang ini hasil observasi yang diamati, kemudian kita dapatkan persamaan regresi tadi, kemudian ini saya bisa memprediksi ini. Oke. Nah, jika dosisnya saya tingkatkan sebesar 1, ini 1 ya, maka dia persentase parasit itu akan berkurang atau menurun sebesar 1,09, ya kan? Sebesar 1,09. Nah, jika diprediksi
jika dosisnya 1 akan diprediksi sebesar 10,74. Jadi hasil prediksi saya dari persamaan tadi itu adalah persentasenya 10,74. Nah, hasil ini hasil observasi di sini. Nah, kalau saya kurangkan di sini, nah, ini adalah sisanya. Ini sisaannya. Sisaannya ya, sisaannya 1,22. Nah, ini adalah error. Ini namanya error. Di sini error. Nah, error di sini adalah hasil selisih antara observasi dikurangi dengan prediksi. Ini adalah error. Nah, interpretasi dari 1,09 tadi, yang ini minus 1,09 tadi, nah dari persamaan ini ya 1,09. Nah, jika x-nya 1, nah jika x-nya 1 ini berarti kan 11,83 dikurangi 1,09, ini kan dikalikan 1 nih. Nah, berarti YI atau jika dikurangi 1, jika ditambahkan 1 ininya, dosisnya, maka 11,83 dikurangi 1,09. Kalau di sini saya tambahkan jadi 2, misalkan, kan aja 2. Nah, penambahan 2 mg. Nah, berarti di sini jadinya 2. 1,09 kali 2 berapa ya? Minus 1,09 kali 2. Sebesar minus 2,18. Nah, jadi di sini maka akan turun, jika ditambahkan 2 mg, maka akan turun sebesar 2,18%. Misalkan saya nggak mau 2, misalkan langsung 10, misalkan. Saya gunakan 10, oke. Nah, berarti akan turun sebesar 10,9%. Bisa dipahami dari sini? Insya Allah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Wah, udah pintar semua nih. Sip, mantap. Udah pintar semua, nggak ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, oke, untuk latihan soal hari ini, nah di sini ada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan pemberian ekstrak mangrove, ini dosisnya, dosis mangrove-nya, terhadap kadar glukosa darah. Nah, ini adalah datanya, data glukosa darahnya. Ini angka 9, ini puluhan. Kemudian ini ada NIM akhir. Oke, ada NIM akhir. Ada NIM akhir. Jadi kalau NIM kalian angka terakhirnya 3, berarti 93,5. Kalau NIM terakhir kalian 1, berarti 91,5. Itu. Terus kemudian dengan alfa 5%, pertama ini tentukan korelasi. Ya, hitung korelasi antara ini dengan ini. Kemudian uji korelasi tersebut sifatnya nyata atau tidak, signifikan atau tidak, dan interpretasikan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau korelasi yang pertama tadi signifikan atau tidak, yang pertama. Yang kedua, korelasinya kuat atau lemah. Jadi kategorisasi tadi. Yang ketiga, sifat negatif atau positif. Nah, kalau negatif berarti artinya apa? Kalau positif artinya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Kemudian yang ketiga yang di sini, tentukan variabel prediktor dan variabel respon. Tentukan mana yang berpengaruh dan mana yang dipengaruhi. Terus kemudian kalian buat model regresinya, kalian tuliskan regresinya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Nanti kalian dapatkan dari Minitab. Nah, dari sini. Ini persamaan regresinya ini. Terus kemudian langkah berikutnya uji signifikansi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, uji signifikansi tadi ada 2. Yaitu uji secara simultan
dan uji secara parsial. Terus kemudian interpretasikan. Nah, seperti yang saya jelaskan, contohkan tadi di sini. Nah, jika jika X-nya 0 atau di sini dosisnya 0, maka rata-rata ininya sekian, rata-rata persentase parasitnya sekian. Kemudian yang kedua, dengan penambahan, jika ditambahkan dosis obatnya sebesar sekian, maka persentase parasit akan turun sebesar sekian. Ada yang ditanyakan dari sini? Paham, Pak. Mohon maaf, Pak, itu yang tabel min 9 NIM akhir itu apa ya, Pak? Nah, seperti yang saya tunjukkan, yang saya jelaskan tadi, ada 9 kemudian NIM akhir, ya. NIM akhir. Jadi NIM kalian. Nah, misalkan NIM kalian angka terakhirnya 5. Nah, berarti di sini angkanya adalah 95,5. Oke. Terus kemudian kalau NIM kalian angka akhirnya 0, berarti di sini 90,5 angkanya di sini. Jelas? Cukup jelas? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, oke, silakan kalian belajar dan dikerjakan tugasnya. Pertemuan hari ini saya akhiri cukup sampai sekian. Wait, hampir lupa lagi. Kita ambil foto dulu. Kita ambil foto dulu. Oke, silakan dinyalakan ini kamera di laptop atau di HP-nya. Akan dinyalakan dulu. Ambil foto dulu. Sudah semuanya? Oke, kita punya 2 slide di sini. Oke, saya ambil slide yang pertama. Oke, silakan berpose, pasang wajah cantik sama gantengnya dulu. Oke, saya ambil slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, wait, slide yang kedua. Slide yang kedua, oke, saya ambil 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you very much. Oke, sekian pertemuan hari ini saya akhiri. Kita ketemu lagi di pertemuan Terima kasih, Bapak. berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Banyak, Pak. Makasih banyak. Thank you. Makasih banyak, Pak.